Dalam karirnya melatih Indonesia, Sinteyong selalu kesulitan mencari penyerang yang tepat. Hingga kini, penyerang yang dimilikinya masih bermain inkonsisten. Kadang bagus, kadang bermain biasa-biasa saja di pertandingan. Hal itu membuat Sinteyong mulai berpikir untuk mencari penyerang keturunan yang kini bermain di Eropa. Sayangnya, untuk posisi ini, Sinteyong tidak memiliki pilihan banyak karena pemainnya memang sangat terbatas. Namun di balik keterbatasannya itu, ada satu sosok yang layak untuk dipertimbangkan. Pemain itu adalah Ilyas Alhav yang kini bermain di Liga Armenia. Lantas siapakah dia? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, menjelang menghadapi dua ajang bergengsi, Sinteyong tampaknya cukup lega dengan penyerang yang dimilikinya. Bagaimana tidak? Karena Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka berhasil tampil apik saat memperkuat timnas. Di mana ketiga pemain tersebut telah mencetak 8 gol dalam 2 pertandingan yang dijalani oleh timnas. Rinciannya, Dimas Derajat 3 gol, Sananta 3 gol, dan Hoki Caraka 2 gol. Namun sayang, gol mereka tercipta ke gawang Brunei yang secara kualitas masih sangat jauh di bawah Indonesia. Sehingga kualitas dari 3 penyerang tersebut belum benar-benar teruji. Langsung ke kanan, ada Sandi Wolf berdiri bebas Sandi. Dan ini dia. Gol pertama. Sandi. Bola kali. Mengelayang kita lihat masuk. Gol. Ricky Kabuaya syuting dan setelah ini, Indonesia akan bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Lawannya nanti adalah Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebuah lawan yang kualitasnya di atas Brunei dan bisa menjadi ujian yang sesungguhnya bagi para penyerang timnas. Baru pada bulan Januari, ujian bakal kembali dihadapi oleh Indonesia karena mereka bakal bermain di ajang Piala Asia, sebuah ajang yang mempertemukan skuad Garuda dengan timnas Jepang. Untuk menghadapi salah satu ajang tersebut, Sinteyong harus kembali menambah amunisi, terutama di sektor lini serang yang tampaknya masih kurang meyakinkan jika dihuni oleh para pemain lokal. Maka dari itu, Sinteyong harus bergerak cepat mencari pemain keturunan yang tersebar di Eropa. Dan hingga kini, terdapat beberapa nama yang sudah dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Mereka adalah Ragnar Orotangun, Ilyas Alhav, dan Bilal Manhoef. Namun dari ketiganya, Ilyas Alhav menjadi yang terdepan untuk menjadi warga negara Indonesia. Sudah ngebet ingin membela timnas. Jika ditelusuri, Ilyas Alhav adalah pemain yang memiliki 3 keturunan, yakni Belanda, Maroko, dan Indonesia. Namun jika harus memilih, Alhav ingin membela timnas Indonesia dibandingkan negara lain. Hal itu diakui sendiri oleh Alhav karena menurutnya hati nuraninya lebih condong ke Indonesia. Belum lagi ditambah dengan silsilah keluarga Alhav yang memang sangat mendukungnya untuk memperkuat tim Garuda. Bawa bendera Indonesia usai promosi ke Eredivisie. Pada musim lalu, Ilyas Alhav berhasil membuat timnya Almere City promosi ke Eredivisie. Tentu sebuah prestasi yang membanggakan, karena pada akhirnya Alhav mendapatkan kesempatan untuk bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dalam perayaan timnya, Alhav secara mengejutkan membawa bendera Indonesia, sebuah momen yang langsung membuat media nasional ramai. Alhav kemudian mengungkapkan alasannya mengapa dirinya membawa bendera Indonesia dalam selebrasi tersebut. Saya membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diri saya. Jadi karena saya bangga juga sebagai orang Indonesia. Saya tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Saya hanya ingin melakukan itu untuk diri sendiri. Tapi kalau itu tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia.
kata Al-Haf pada media. Tampil bagus bersama Almere City. Ilyas Al-Haf bukanlah sosok yang numpang promosi bersama Almere City. Karena berdasarkan statistik yang ia bukukan, Al-Haf menjadi salah satu pemain penting di klub tersebut. Di mana dalam 3,5 musim membela Almere City, Al-Haf mampu mencetak 18 gol dan 12 assist. Sebuah torehan yang cukup baik bagi pemain berusia 26 tahun tersebut, sehingga membuat dirinya pantas membela timnas Indonesia. Memilih pindah ke Liga Armenia. Kesempatan bermain di Eredivisie ternyata tidak diambil oleh Al-Haf, karena pada musim panas ini dirinya memilih pindah ke FC Noah yang bermain di Liga Armenia. Bersama tim tersebut, Al-Haf selalu menjadi pemain yang diandalkan, di mana pada musim ini dirinya sudah bermain sebanyak 10 kali. Dari jumlah itu, Al-Haf sudah membukukan 3 gol dan 4 assist. Performanya yang membuat FC Noah berada di papan tengah klasmen Liga Armenia. Sangat cocok dengan timnas Indonesia. Berdasarkan Transfermarkt, Ilyas Al-Haf adalah pemain yang bisa bermain di 3 posisi. Posisi itu adalah winger kanan, penyerang, dan winger kiri. Namun dalam prakteknya, Al-Haf lebih sering bermain sebagai winger. Itu terjadi berkat kecepatan serta skill yang ia miliki, sehingga kelebihan tersebut ia gunakan untuk mengacak-acak lini pertahanan lawan. Sebuah kemampuan yang cocok dengan permainan timnas selama ini. Kini, sang pemain sudah terbuka untuk membela Garuda. Tinggal PSSI apakah mau menaturalisasi dirinya atau tidak. Namun semua itu tetap pada keputusan Sinteyong selaku pelatih Indonesia. Tapi bisa saja Ilyas Al-Haf tidak dinaturalisasi karena Sinteyong lebih memilih memaksimalkan 2 penyerang mudanya, yakni Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. 2 penyerang potensial yang diprediksi bakal bersinar bersama timnas Indonesia. Jadi itulah pembahasan tentang Ilyas Al-Haf, pemain keturunan yang bisa menjadi opsi bagi lini serang timnas Indonesia.